Kan terakhir kita udah sampai ini ya, pembahasan tentang kesetimbangan dan osilasi. Terus kita udah mulai masuk ke gerak osilasinya, ngedefinisin osilasi itu apa, sama ya kita udah sangkut pautkan dengan beberapa besaran gitu ya di osilasi. Kemarin itu besaran yang udah kita kenalkan dari osilasi itu adalah ini ya, simpangan, terus omeganya, kecepatan sudut, sama amplitudo ya, dan juga periode. Oke, sekarang kita lanjut tentang simpangan dulu, sebelum nanti ke contoh soal. Nah, kemarin kan kita menyatakan simpangan itu sebagai apa? Sebagai posisi suatu benda yang berosilasi kalau diukur dari titik setimbangnya dia bergesernya sejauh apa. Nah, kalau osilasinya harmonik sederhana, dia simpangannya bisa dinyatakan sebagai fungsi sinusoidal ya. Maksudnya bisa sebagai fungsi sin atau cos. Gitu. Nah, sebenarnya ada satu besaran lagi dalam fungsi simpangan yang di sini tuh belum dimasukin. Gitu ya. Kan kemarin simpangan itu bentuknya itu adalah ini kan. Simpangan itu bentuknya adalah X sama dengan A kali sinus omega T gitu kan. Atau cos omega T juga sama aja karena dia bentuk fungsinya sama gitu. Jadi apa bedanya yang A sin omega T sama A cos omega T? Nggak ada bedanya sebenarnya. Ini cuma kalian bebas aja. Sama kayak misalkan gini, kalian menentukan arah vektor itu ke kanan positif apa ke kiri positif. Itu bebas aja sebenarnya. Kalian sukanya yang mana gitu. Sama kayak ini, kalian sukanya yang mana? Sukanya pakai yang sin atau pakai yang cos. Asalkan kalau udah milih salah satu, itu konsisten seterusnya sampai pengerjaannya selesai pakainya bentuk X-nya itu yang itu. Kayak contoh misalkan kalian ngambil vektor ke kanan itu positif. Ya udah berarti nanti selama kalian meninjau vektor-vektor yang lain, kalau misalkan ada yang ke kiri, berarti yang ke kiri harus selalu dinegatifin. Karena melawan konvensi awal kalian. Gitu. Jadi sama di sini juga. Oke, balik lagi ke sini. Kan kemarin simpangan itu bisa A sin omega T, bisa A cos omega T gitu ya. Nah, sebenarnya besaran omega dikali T ini nih yang kita sebut dengan namanya sudut fasa. Sudut fasa. Sudut fasa itu apa? Nanti aku jelasin fasa itu apa gitu ya. Tapi kita kenalan dulu, ini namanya sudut fasa. Terus si simpangan ini punya bentuk yang lebih umum. Bentuk yang lebih umum gitu ya. Lebih umum. Bentuk yang lebih umumnya kayak gimana? Yaitu A sin omega T ditambah sama suatu konstanta, misalkan pi gitu ya. Atau A cos omega T ditambah pi gitu. Nah, pi ini yang kita sebut namanya sudut fasa awal. Sudut fasa awal. Gitu ya. Jadi si pi ini bergantung sama syarat-syarat batas. Syarat batas itu yang dimaksud kayak gimana ya? Misalkan simpangan awalnya berapa? Maksudnya simpangan awal tuh gimana? Misal gini, si bandul ya, bandul yang berion. Ketika T sama dengan 0 itu dia posisinya lagi di mana? Apakah lagi tersimpang sejauh misalkan 30 derajat gitu? Atau tersimpang 60 derajat? Atau lagi di sini, lagi di titik setimbangnya gitu. Berarti tersimpangnya 0 derajat gitu ya. Ini kita cari nih ketika T sama dengan 0 dia posisinya ada di mana? Gitu. Nah, itu yang nanti bakal jadi nilai pi-nya ini gitu. Misalkan ketika T sama dengan 0 dia lagi di 60 derajat, ya berarti nanti pi-nya itu adalah yang 60 derajat itu. Gitu. Jadi itu sudut fasa awal tuh berkaitan sama posisi awalnya dia tuh di mana. Sama kayak di kinematika yang biasa kan ada kalau kinematika yang GLB ada X0 ditambah VT gitu ya. X0 ini adalah posisi awal bendanya. Sama di sini juga, dia juga punya sudut awal gitu, sudut simpangan awal. Bergantung sama ketika T sama dengan 0 bendanya tuh lagi ada di mana. Gitu ya. Nah, sekarang apa itu sudut fasa? Lebih fundamental lagi fasa itu apa sih gitu. Nah, fasa itu bisa kita sebut apa ya? Kayak
phase. Ini phase bukan definisi ya, tapi bahasa Inggris itu. Misal gini, fase itu adalah menunjukkan gerakannya itu lagi posisinya di mana dalam satu periode penuh. Contoh gini. Misalkan kita mengenal fasa bulan ya, fasa bulan. Fasa bulan itu ada apa? Bulan baru, terus habis bulan baru tuh sabit dulu ya. Bulan sabit, bulan setengah, terus bulan 3/4, terus bulan purnama gitu kan ya. Habis itu balik habis itu balik lagi ke bulan 3/4, balik lagi ke bulan setengah, habis itu balik lagi ke bulan sabit, terus habis dari bulan sabit balik lagi ke bulan baru gitu. Ini fasa bulan. Artinya sebenarnya fasa bulan itu adalah contoh yang baik suatu osilasi gitu. Osilasi apa? Osilasi dari di mana cahaya bulan itu menerangi bulan. Awalnya dari bulan baru kan bulannya agak gelap gitu ya. Terus ke bulan sabit, bulannya agak terang sedikit, ngebentuk sabit kayak gini. Terus pas bulan setengah, yang bagian terangnya tuh ada setengah kayak gini. Terus pas bulan 3/4 dia yang terangnya tuh kayak gini gitu. Terus pas bulan purnama dia full terang. Terus balik lagi gitu. Itu kan kayak osilasi. Jadi ada transisi antara satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Terus balik lagi ke bentuk sebelumnya sampai akhirnya jadi bulan baru lagi gitu. Kayak gitu. Nah, fasa itu adalah ini dia tuh lagi ada di posisi yang mana gitu. Dalam satu periode dia balik dari bulan baru ke bulan baru itu dia lagi ada di bentuk yang mana gitu. Kayak misalkan dia ada di bulan sabit. Bulan sabit itu berarti dia baru sekitar ya paling seperberapa dari satu periode penuhnya gitu. Sama kayak misalkan di gerak yang bandul ini. Gerak bandul misalkan A, B, C. Kan kalau gerakan satu periode penuh berarti A ke B, ke C, ke B lagi, ke A lagi gitu kan ya. Nah, misalkan si bandulnya ini posisinya lagi di B, terus arah geraknya ke kiri gitu. Kalau dia lagi di B dan arah geraknya ke kiri, itu kan berarti dia baru menempuh sekitar dari A ke B gitu. Sementara di sini masih ada berapa jalan lagi? Tuh, 2, 3 gitu. Sebelum dia satu periode penuh, artinya dia baru sekitar seperempat dari periode penuhnya gitu. Kan 1, 2, 3, 4 gitu kan ya kalau satu penuhnya, karena dia baru gerak satu kayak gini berarti baru satu dari 4 jalan yang harus dia tempuh supaya dia nempuh satu periode. Nah itu fasa gitu. Cara itu bukan definisi sih, tapi kayak ngebayangin nih fasa itu apa sih gitu. Karena banyak besaran fisik tuh yang susah didefinisikan secara kata-kata. Tapi kalau kita tahu konsekuensinya gitu atau uh, gambaran kejadiannya kayak gimana itu lebih gampang buat dibayangin gitu. Oke. Nah, terus ini kan berkaitan sama simpangan ya. Kalau simpangan itu kemarin dia berkaitan sama posisi benda. Nah, selain simpangan, ada juga yang namanya kecepatan. Sama kayak di kinematika. Kalau benda punya posisi atau perpindahan, nanti dia juga bakal punya kecepatan gitu ya. Nah, sama kecepatan itu, tapi kalau di osilasi jarang pakai tanda vektor sih. Karena kenapa? Karena dia arahnya tuh bolak-balik gitu. Jadi agak susah kalau kita menggambarkan vektor. Tapi kita tahu maknanya bahwa kecepatan itu adalah vektor ya. Nah, kecepatan sama kayak di kinematika itu definisinya adalah turunan dari posisi terhadap waktu. Nah, di sini kan posisinya itu berupa ini ya, berupa fungsi sinusoidal kayak gini. Misalkan kita ambil yang sin. Nah, ini kenapa aku bilang kita harus konsisten. Misalkan kita pakainya X-nya itu yang sin. Misal X-nya itu yang A sin omega T plus Pi. Maka ketika kita mencari kecepatan, kan itu diturunin terhadap T kan. Nah, kita harus pakai bentuk sinnya ini gitu. Jadi D per dt turunan terhadap waktu dari A sin omega T plus Pi kayak gini. Nah, turunan ini gimana cara nuruninnya? Nah, ini. Ini A kan dia berupa konstanta. Amplitude itu konstan.
kalau di gerak harmonik sederhana gitu. Osilasi harmonik gitu ya, osilasi harmonik sederhana. Sorry, kok GHS ya. Amplitude itu nilai konstan. Nah, suatu variabel kalau dia konstan itu dia bisa dikeluarin dari turunan atau dikeluarin dari integral. Berarti si A-nya ini bisa ke depan. Kayak gini kita tulis. D per dt. Berarti tinggal sisa dalamnya itu adalah sin omega t ditambah pi. Kayak gini. Oke. Nah, ingat turunan sin itu apa? Cara nuruninnya adalah kita gunakan aturan rantai gitu, atau ya udah kalau misalkan buat bentuk yang sederhana kayak gini kita langsung pakai rumus aja. Kalau misalkan kita punya sin kx gitu ya, gitu. Y sama dengan sin kx gitu. Jadi si x-nya ini ada pengalinya gitu, ada k gitu. Maka turunannya dy per dx itu kalau dia kita turunin terhadap x, yang di dalamnya ini yang nempel sama si x-nya itu keluar ke depan. Jadi k dikali sin, sorry, jadi k aja, k-nya ke depan gitu. K-nya ke depan. Terus si sin-nya ini kita turunin. Turunan dari sin kan apa? Cos x kan ya. Kalau cos x diturunin jadi minus sin x. Minus sin x diturunin jadi minus cos x. Minus cos x diturunin balik lagi ke sin x gitu. Nah, jadi kalau k-nya udah dikedepanin, sekarang kita turunin sin-nya. Sin kalau diturunin jadinya cos. Jadi cos x. Tapi ingat di sini kan sin-nya ada k-nya. Berarti ini juga cos kx gitu. Kayak gitu. Nah, sama di sini juga. Di sini berarti ini kan turunannya terhadap T. Sementara di sini T-nya tuh ada yang nempel, yaitu omega. Berarti omeganya ke depan dulu. Jadi kayak gini, omega. Gitu. Terus sin-nya kita turunin. Sin diturunin jadinya kan cos. Jadinya cos omega T ditambah pi. Nah, si pi-nya ini gimana? Pi-nya ini ya udah biarin aja, dia konstanta, berarti nggak ngaruh apa-apa penurunan. Gitu. Jadi ini adalah bentuk persamaan kecepatan untuk gerak osilasi, yaitu A omega cos omega T. Kalau kita mengambil X-nya itu yang pakai sin. Gitu. Jadi ketika kita ambil X-nya itu sin, V-nya kecepatannya itu cos. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai X-nya itu yang cos, berarti A cos omega T plus P gitu ya, misalkan. Maka kecepatannya dx dt gitu, sama cara nuruninnya, A-nya ke depan, ddt dari cos omega T plus P. Gitu ya. Nah, sama cara nuruninnya kayak tadi. Omeganya ke depan berarti A dikali omega. Terus cos-nya kita turunin. Cos kalau diturunin jadinya kan minus sin ya. Jadi minus sin omega T plus P kayak gini. Nah, ini minnya dikedepanin aja. Jadi minus A omega sin omega T plus P kayak gini. Gitu. Nah, kalau X-nya kita pakai cos, dia pas kita cari kecepatan dia jadi fungsinya malah minus sin, ada minusnya, terus dia ini jadi sin gitu. Sementara kalau kita pakai X-nya itu sin kayak gini, kecepatannya malah positif, terus ininya cos, fungsi harmonika cos. Jadi hati-hati, kenapa kalian harus konsisten gitu, karena ketika kalian milih bentuk awal yang berbeda, nanti ke bawahnya itu bakal berbeda meskipun maknanya sama aja gitu. Ini kecepatan dari apa sih namanya, gerak osilasi gitu ya. Nah, kecepatan gerak osilasi yang dia berupa fungsi sin atau fungsi cos ini, dia menandakan gitu bahwa si kecepatannya itu nilainya itu berubah-berubah, entah itu arahnya yang berubah-berubah atau besarnya juga berubah-berubah gitu ya. Jadi ini kayak menggambarkan bahwa si partikel itu bisa bergerak ke kanan,
bisa bergerak ke kiri gitu. Terus besar kecepatannya juga berubah-berubah. Ya, misalkan contohnya di bandul. Bandul nih ya, bandul. Dia bisa bergerak ke sini gitu ya. Dengan kecepatan maksimum, kecepatan awalnya 0 dari sini. Pas di sini dia lagi gerak ke kiri, ini kecepatannya maksimum. Terus dia naik lagi, sampai sini kecepatannya habis. Makanya dia nanti turun lagi, dan seterusnya gitu. Jadi arahnya berubah-berubah dan besarnya berubah-berubah. Gitu ya. Nah, tapi meskipun dia arahnya berubah-berubah dan besarnya berubah-berubah, nilai maksimumnya tetap konstan. Nilai maksimum kecepatannya itu tetap konstan. Yaitu nilainya adalah A dikali omeganya. Jadi dia bergantung sama amplitudo, bergantung juga sama omega. Frekuensi sudut dari si bendanya, gerakan sistemnya gitu ya. Artinya gimana? Misalkan gini, kalau misalkan si bandul nih, A itu kan amplitudo, amplitudo itu simpangan terjauh. Ya kita ambil aja contoh di bandul ini, kalau misalkan kita naikin bandulnya jadi lebih tinggi gitu, misalkan 90 derajat, terus kita lepas, dibandingkan ketika kita naikin bandulnya tuh cuma misalkan segini tuh 30 derajat gitu ya. Terus kita lepas, pasti lebih kencang yang ini kan, lebih kencang yang 90 derajat gitu. Karena dia energinya juga potensialnya jadi lebih banyak gitu. Jadi makanya di sini kalau amplitudonya makin gede, nanti kecepatan maksimum dari si sistem yang berosilasi itu juga makin gede. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu, Pak? Belum ada. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, terus kalau dia punya kecepatan, maka nanti dia juga punya percepatan gitu ya. Nah, cara dapat percepatan gimana? Ya sama, kita pakai definisinya aja. Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu, gitu ya. Nah, misalkan kita tadi ambil bentuk awalnya itu yang untuk simpangannya itu yang A sin omega t ya, plus pi gitu. A sin omega t plus pi. Berarti tadi kan kita kalau kita turunin sekali kita dapat kecepatannya bentuknya apa? Ada yang hafal kan? Tadi apa? A dikali omega cos omega t plus pi kayak gini. Oke. Nah, kalau kita nyari percepatan, yang fungsi yang ini, yang persamaan yang kita udah dapat ini, yang kecepatan, kita turunin lagi, berarti masukin ke sini kan. Berarti kita tulis ulang jadi ddt A omega cos omega t plus pi. Kayak gini. Nah, sama kayak tadi caranya, yang konstan-konstan itu kita keluarin dulu. Di sini yang konstan ada dua sekarang, yaitu A sama omega. Berarti dua-duanya keluar. Keluar dari turunan berarti jadi A dikali omega ddt, tinggal sisa dalamnya. Cos omega t plus pi. Oke. Nah, baru ini kita turunin kayak tadi lagi. Ini kan cos omega t plus pi gitu ya. Berarti omeganya keluar lagi nih. Omeganya ke depan, jadinya A dikali omega gitu ya. Nah, cos diturunin tadi jadi apa? Jadi sin. Sin omega t plus pi kayak gini. Nah, ini berarti omega dikali omega kan jadi omega kuadrat ya. Minnya ke depanin aja. Jadinya minus A dikali omega kuadrat sin omega t plus pi kayak gini. Oke. Nah, jadi percepatannya kan kalau misalkan kita pakai bentuk simpangannya itu yang sin gitu ya. Nanti dia percepatannya bakal balik lagi ke sin. Gitu. Itu sebenarnya patokan utamanya. Di gerak
harmonik sederhana ya. Patokan utamanya adalah di situ. Kalau misalkan kita pakai percepatannya itu yang sin, maka ketika kita turunin buat nyari percepatan, kita harus balik lagi ke sin gitu. Buat parameter kita itu udah nurunin udah bener apa belum sih? Gitu. Kalau misalkan kita pakainya cos, nanti pasti percepatannya itu bakal balik lagi ke bentuknya ke cos gitu. Jadi misalkan kita pakainya x-nya itu yang a cos omega t plus b. Maka nanti kita bakal dapat percepatan itu bentuknya cos lagi. Tapi depannya dikali sama minus a omega kuadrat gitu. Balik lagi ke cos omega t plus b. Gitu ya. Yang beda itu adalah depannya ini jadi ada minus omega kuadratnya. Itu yang membedakan percepatan sama simpangan. Nah, kalau kita lihat, ini kan ada A, ada cos omega T. Sementara A cos omega T itu adalah X, gitu kan ya, atau simpangan. Di sini juga sama, kalau kita pakai yang sin, ini ada A dikali sin omega T. Sementara A sin omega itu adalah X. Gitu. Jadi, bentuk percepatan itu bisa kita kaitkan dengan simpangan, yaitu percepatan di gerak osilasi, itu bentuknya secara umum adalah minus omega kuadrat dikalikan dengan simpangannya. Kayak gini. Nah, ini key point utamanya yang menjadi inti dari gerak osilasi. Jadi nanti bakal ada banyak permasalahan di gerak osilasi, itu kita cuma harus ngebentuk persamaan geraknya, terus mencari persamaan percepatannya ini, supaya kita bisa dapat omeganya ini berapa. Gitu ya. Kan yang mencirikan suatu benda itu bergerak osilasi, dia punya periode kan. Dia punya periode dan periode konstan. Nah, ingat, periode itu terhubung sama omega, yaitu pakai hubungan 2pi per periode ini. Jadi kalau misalkan kita dapat omeganya, kita bisa dapat periode, kita bisa dapat frekuensinya, dan variabel-variabel lainnya lah istilahnya. Gitu. Jadi nanti makanya bentuk persamaan percepatan ini adalah hal yang paling penting, karena nanti kita bakal nyari mayoritas nyarinya ini. Gitu. Nah, ada bentuk yang lebih umum lagi, yang kita sebut dengan namanya persamaan diferensial. Diferensial. Ya. Persamaan diferensial itu apa? Persamaan diferensial itu persamaan yang ada bentuk diferensialnya, bentuknya turunan gitu. Kayak misalkan kalau persamaan linear kan Y sama dengan AX plus C gitu ya. Ini persamaannya linear. Kalau persamaan kuadrat berarti AX kuadrat plus BX plus C gitu ya. Ada ketika dia disebut persamaan linear, maka X-nya itu sifatnya linear gitu, cuma pangkat 1. Ketika dia persamaan kuadrat, di sini ada X pangkat 2-nya. Nah, kalau persamaan diferensial berarti di persamaan itu ada bentuk diferensialnya, bentuk turunannya. Misalkan Y sama dengan dx. Ini adalah persamaan diferensial. Gitu ya. Nah, A, percepatan itu kan merupakan turunan kedua dari posisi terhadap waktu kan. Berarti bisa kita tulis d kuadrat x per dt kuadrat. Nah, ini kalau si A ini kita bentuknya yang ini dimasukin ke persamaan percepatan osilasi, nanti kita dapat bentuk percepatan osilasi dalam persamaan diferensial, yaitu d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat x. Nah, ini juga adalah persamaan diferensial. Kenapa? Karena di ruas kirinya adalah turunan kan, diferensial order 2. Gitu. Kalau diferensial order 1 berarti dia turunan pertama. Kayak cuma dx dt aja, berarti ini adalah kecepatan gitu ya implikasinya. Kalau turunan kedua dia percepatan. Berarti dia ordernya order kedua. Turunan ketiga berarti dia order 3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, biasanya yang kita gunakan itu adalah bentuk yang ini gitu ya. Ini karena ini lebih umum. Jadi tugas kita di osilasi ini mayoritas ya, tugas kita adalah kita mencari bentuk ini. Dari sistem yang dikasih gitu, kita mencari bentuk persamaan ini gitu. Cara nyarinya gimana? Kita contohin untuk satu kasus sederhana dulu ya. Misalkan untuk gas 1 biji gitu ya. Misal gini, contohnya adalah pegas.
pegas, dia punya tetapan pegas K gitu ya. Bentar ya. Dia punya tetapan pegas K. Nah, terus misalkan pegas ini kita tarik dan ini bendanya dicantolin sama benda yang masanya M gitu ya. Masanya M. Terus ini pegasnya kita tarik ke kanan gitu. Sejauh X. Oke. Kalau kita tarik dia ke kanan sejauh X, nanti kan si pegas ini bakal tersimpang gitu ya. Bakal tersimpang. Nah, kalau dia disimpangkan, kemarin muncul gaya apa, ingat nggak? Di pembahasan sebelumnya. Di pegas ini bakal muncul gaya apa? Kan kalau pegas kita tarik, terus kita lepas, dia bakal njot-njotan kan? Kita tarik ke kanan, terus kita lepas, ntar dia bakal mental ke kiri. Gitu. Bakal memulihkan dirinya sendiri. Berarti ada apa nih di pegas ini yang bisa memulihkan dirinya? Ingat nggak? Ada gaya pemulih. Oke, gaya pemulih. Nah, kalau kita tarik dia ke kanan, nanti gaya pemulihnya itu arahnya ke kiri. Gitu. Kita kasih nama FP gitu. Gaya pemulih. Nah, yang mana gaya pemulihnya ini, kalau misalkan biasanya di gerak osilasi kita dikasih disclaimer bahwa simpangan atau osilasinya itu adalah kecil. Simpangan kecil atau osilasi kecil. Gitu. Maksudnya apa? Maksudnya nilai X ini kita nariknya nggak kepanjangan. Kenapa? Karena kalau kepanjangan nanti ada kemungkinan si pegasnya ini nggak elastik lagi. Gitu ya. Sebelumnya yang udah kita bahas di elastisitas. Gitu. Makanya kita nariknya pendek-pendek aja supaya dia sifat elastiknya tetap terjaga gitu. Jadi hukum Hooke berlaku. Nah, gaya pemulih ini kan dia mengikuti hukum Hooke ya. Berarti kita bisa tuliskan ketika pegas ini ditarik gitu ya. Maka kita bisa tuliskan ininya sigma F-nya. Total gaya yang bekerja itu adalah masanya dikali percepatan gitu ya. Nah, gaya yang bekerja tuh di sini ada apa aja? Cuma ada gaya pemulih FP ini aja kan? Gitu. Berarti cuma ada FP sama dengan MA kayak gini. Nah, gaya pemulih ini diberikan oleh hukum Hooke, yaitu FP sama dengan minus KX. Gitu. Berarti ini dimasukin ke sini. Kita dapat minus KX sama dengan M dikali A. Nah, ini aku balik persamaannya. M-nya dipindahin ke kiri, berarti jadinya minus K per M, X sama dengan A. Nah, ini aku tulisnya gini, A sama dengan minus K per M, X. Gitu. Biar kelihatan. Oke. Nah, A ini kan percepatan. Kita nyatakan ini sebagai persamaan diferensial. Berarti kita nyatakan sebagai turunan kedua X, turunan kedua simpangannya terhadap waktu. Gitu. Kan di simpangannya ada di sumbu X ya. Berarti A-nya itu jadi D kuadrat X per dt kuadrat. Kalau misalkan dia simpangannya di sumbunya kayak misalkan pegas itu gantungnya vertikal gitu. Berarti ini jadi D kuadrat per dt kuadrat. Oke. Bebas sih sebenarnya kalian. Itu kayak convention kalian aja. Asalkan kalian konsisten. D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus K per M dikali X. Nah ini yang kita sebut dengan namanya persamaan gerak. Persamaan gerak sistem. Gitu ya. Nah, pas kita udah dapat persamaan gerak sistem ya kita lihat nih. Dia udah memenuhi persamaan gerak osilasi belum? Persamaan gerak osilasi adalah yang ini. Persamaan diferensial yang menyatakan percepatan osilasinya. Nah, yang ini nih. Ini namanya persamaan gerak osilasi. Oke, yang ini. Gitu. Nah, kita cocok login bentuknya. Kan tadi kita dapat yang pegas ini dia bentuk persamaan gerak sistemnya itu adalah
d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus K per M dikali X. Ini pegas. Sementara persamaan gerak osilasi itu adalah d kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat X. Ini osilasi. Nah, bentuknya udah sama belum? Kalau dilihat-lihat, udah kan? Yang di ruas kirinya d kuadrat X per dt kuadrat. Ini sama, ini sama. Sama kan? Yang atas ini ada simpangan, ini ada simpangan. Terus simpangannya ditempelin sama ada yang nempel ke dia, yaitu konstanta. Minus K per M ini, K itu kan konstanta pegas ya. Konstanta pegas nilai pasti konstan gitu. Sementara M ini massa benda. Massa bendanya juga konstan. Berarti minus K per M ini nilai konstan gitu. Jadi X-nya ditempelin sama konstanta. Nah, terus omega kuadrat ini juga variabel yang konstan. Gitu. Jadi bentuknya sama. Yang di ruas kiri itu turunan kedua terhadap waktu. Yang di ruas kanan minus suatu konstanta dikalikan dengan simpangannya. Gitu ya. Nah, karena bentuknya sama, ini kita bisa langsung ambil cocok logi aja bahwa yang ini itu nilai yang di lingkaran merah ini itu nilainya sama dengan gitu. Jadi bisa kita bikin yang bawah sama dengan yang atas begini. Omega kuadrat sama dengan K per M. Karena dia sama-sama minus terus dikalikan dengan simpangan. Ini juga minus dikalikan dengan simpangan dan dia dua-duanya konstanta. Gitu. Jadi sama aja nilai konstanta ini sama. Tapi hati-hati ya. Kalau bentuk persamaannya itu udah sama persis. Kayak gini. Nah, dari sini kita dapat bahwa si pegas dia punya frekuensi sudut omega itu sama dengan akar K per M. Gitu. Ini adalah frekuensi sudut pegas sederhana. Gitu ya. Biasanya kan kita kalau dari SMP tuh kayak cuma tahu ini aja, kayak cuma tahu bahwa oh kalau pegas sederhana dia frekuensi sudutnya segini gitu, omeganya segini, berarti kalau misalkan kita cari periodenya kan omega itu sama dengan 2pi per periode. Kalau dimasukin sini berarti 2pi per T sama dengan akar K per M, berarti dapat T-nya itu adalah 2pi akar M per K gitu, tinggal dibalik aja. Kita tahu bahwa T-nya segini gitu, tapi dapatnya dari mana? Ya dapatnya dari sini. Jadi kita analisis gaya pemulih yang bekerja, lalu kita cari persamaan gerak ya. Dari situ nanti kita bisa dapat omeganya. Sebenarnya masalah osilasi itu di situ aja. Gitu. Jadi kita punya suatu sistem yang setimbang, kita kasih simpangan, aku tulis di sini. Jadi inti dari permasalahan di gerak osilasi itu cuma inti masalah di osilasi. Ya. Ini osilasi apapun, bukan cuma osilasi harmonis sederhana, tapi hampir semua osilasi gitu. Yaitu kita punya sistem setimbang, punya sistem yang setimbang stabil gitu ya. Terus sistemnya ini kita kasih gangguan atau simpangan. Atau simpangan gitu ya. Nah, kalau dia sistemnya itu setimbang stabil, ketika dikasih gangguan atau simpangan, nanti dia bakal muncul yang namanya gaya pemulih. Tuh. Setelah dia muncul gaya pemulih, nanti kita cari persamaan geraknya. Dari persamaan gerak ini kita bentuk ke persamaan gerak osilasi, nanti kita dapat nilai omeganya itu berapa. Gitu ya. Secara umum masalah gerak di osilasi itu kayak gini, buat nyari nilai omeganya ini. Gitu. Tapi hati-hati dari step yang paling awal ini, dia sistemnya itu setimbangnya stabil atau enggak. Kalau misalkan dia setimbangnya enggak stabil, ketika dikasih gangguan, dia belum tentu ada gaya pemulihnya. Ya, misalkan ketika dia setimbangnya labil, ketika dikasih gangguan ya malah hancur kesetimbangannya. Gitu. Nah, yang syarat kesetimbangan ini udah kita bahas di bab yang energi ya. Yaitu dia setimbangnya bakal stabil kalau turunan kedua energinya terhadap turunan kedua energi potensialnya
Apa energi total ya, aku lupa. Ya pokoknya turunan kedua energinya ya. Turunan kedua energinya terhadap posisinya itu lebih besar dari 0. Kalau dia labil, berarti turunan kedua energinya terhadap posisinya itu kurang dari 0, negatif nilainya. Kalau dia netral, dia turunan kedua energinya terhadap posisinya itu sama dengan 0. Gitu deh. Tapi umumnya kalau di soal tentang gerak osilasi itu kalian nggak perlu ngecek sejauh ini gitu ya. Paling udah dikasih tahu biasanya sistem berosilasi kecil gitu. Ya udah tinggal langsung skip aja langkah pertama, langsung ke langkah kedua, kita kasih gangguan, lalu kita tinjau gaya-gaya pemulihnya tuh ada apa aja gitu. Nah ini contoh yang pertama untuk pegas horizontal. Sekarang gimana kasusnya kalau pegasnya itu vertikal? Contoh untuk pegas vertikal. Nah, kalau pegasnya vertikal, kayak misalkan gini, ini kita punya pegas gitu ya digantung dengan konstanta pegas K. Pegasnya itu punya panjang awal katakanlah L0 gitu ya. L0. Nah, ketika pegasnya ini nggak dikasih apa-apa, nggak digantungin apa-apa gitu ya, pegas ini dalam kondisi relax, dia nggak tegang, nggak gimana gitu. Nah, tapi ketika kita kasih pegasnya itu misalkan dengan kita gantungin sama massa M gitu ya, sama beban dengan massa M, ini nanti panjang pegasnya bakal berubah. Tadinya L0 jadi misalkan L gitu ya. Di sini ada selisih panjangnya gitu. Ada selisih panjangnya sebesar delta L. Kenapa kayak gini? Beda sama di pegas yang horizontal tadi. Karena di sini kalau pegas yang digantung vertikal ini ada pengaruh gaya gravitasi gitu ya. Pengaruh gaya gravitasi. Jadi ketika pegas yang nggak digantungin apa-apa dan pegas yang nggak bermassa, ya udah dia pas digantung ya panjangnya segitu-segitu aja. Tapi ketika dia digantungin sama benda bermassa ini kan nanti bakal punya gaya berat kan, mg gitu. Nah sementara pegasnya ini dia punya sifat elastik. Jadi nanti bakal ada gaya pemulih ke atas sebesar K dikali delta L yang fungsinya buat nahan mg ini. Gitu. Sampai dia kondisinya setimbang. Ketika dia setimbang berarti sigma F sama dengan 0 gitu ya. Ketika dia kondisinya udah setimbang berarti sigma F sama dengan 0. Ini setimbang. Berarti nanti gaya yang bekerja itu adalah tinggal mg dikurangin sama gaya pemulihnya K delta L sama dengan 0. Dari sini kita dapat mg sama dengan K delta L. Nah biasanya ini kalau kita pengen nyari tetapan pegasnya itu berapa gitu untuk pegas-pegas yang vertikal. Berarti dari sini kita dapat tetapan pegasnya itu adalah K sama dengan mg dibagi delta L. Gitu. Ini cara nyari tetapan pegas untuk untuk sistem pegas yang statik secara vertikal. Tapi di sini ketika dia setimbang ini dia masih belum osilasi. Belum berosilasi. Dia baru setimbang aja. Ingat, osilasi itu terjadi kalau dia setimbang terus kita kasih gangguan. Gitu ya, kita kasih simpangan. Nah, kalau di sistem yang ini, yang kedua nih, ketika dia dikasih beban aja dia baru setimbang aja, artinya gaya pemulih pegasnya tuh baru ngimbangin beratnya aja gitu supaya dia masuk ke kondisi kesetimbangan ini dan panjang pegasnya bertambah. Nah baru kalau misalkan kita tarik lagi dia terus kita lepasin baru nanti dia bakal berosilasi gitu. Jadi misalkan ini pas sudah disetimbang kita tarik lagi sejauh Y gitu katakanlah. Pas kita tarik sejauh Y, nanti dia bakal muncul gaya pemulihan kedua. Gaya pemulihan kedua yang berkaitan sama tarikan kita yang sejauh Y ini, yaitu K dikali Y. Gitu. Nah, pas sudah kita tarik lagi, kasih gangguan.
Nah, pas kita udah tarik lagi kayak gini, terus dia muncul gaya pemulih K dikali Y, ini baru kita tinjau sekarang sigma F untuk osilasinya. Nah, karena dia tadi udah setimbang, di sini dia udah setimbang, di sini kita kasih gangguan. Gitu. Karena di sini kita kasih gangguan, sigma F sekarang bukan 0 lagi, tapi sama dengan M dikali A. Gitu. Jadi cara ngebedainnya gitu. Kalau di pegas horizontal, pegasnya diem kayak gini, kita tarik langsung sigma F sama dengan MA. Gitu ya. Langsung kita meninjau gaya pemulih yang menghasilkan gerak osilasinya. Tapi kalau pegasnya vertikal, pertama kita gantungin massa dulu, dia setimbang dulu, baru dari setimbang ini kita tarik lagi, baru jadi sigma F sama dengan MA gitu. Yang ngebedain di situ. Sigma F sama dengan MA, nah baru nih, sigma F itu apa? Sigma F itu kan cuma gaya pemulih aja. Yang arahnya ke atas, yaitu minus, ya itu KY ini kan. Sementara kita tariknya dia ke bawah, jadi kita kasih tanda minus. Minus KY sama dengan M dikali A. Gitu ya. Atau A sama dengan minus K per M dikali Y. Gitu. Nah, ini kan disimpangannya di arah Y ya. Berarti percepatannya kita nyatakan sebagai turunan kedua Y terhadap waktu. Gitu. Kan kalau simpangannya di arah X, berarti dia jadinya D kuadrat X per DT kuadrat kan. Kayak gini. Tapi karena di sini simpangannya arah Y, maka ini kita nyatakannya sebagai D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan minus K per M dikali Y. Gitu. Nah, ini persamaan gerak sistem untuk pegas yang vertikal. Nah, sekarang kita bandingin sama persamaan gerak osilasinya. Persamaan gerak pegas vertikal tadi kan D kuadrat Y per DT kuadrat sama dengan minus K per M dikali Y. Ini pegas vertikal. Sementara untuk yang persamaan gerak osilasi itu adalah D kuadrat X per DT kuadrat sama dengan minus omega kuadrat X. Ini per gerak osilasi. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuknya udah sama belum? Udah ya? Bentuknya udah sama. Meskipun yang atas ini pakai Y, tapi tetap aja maknanya kan sama. X ini dia menyatakan simpangan. Simpangan. Nah, meskipun yang atas ini dia pakainya Y variabelnya, ini tetap aja Y ini kan juga simpangan. Gitu. Ini juga simpangan. Jadi bentuknya udah sama. Yang di ruas kiri itu adalah turunan kedua simpangan terhadap waktu, ini juga turunan kedua simpangan terhadap waktu. Meskipun yang satunya Y, yang satunya X, nggak masalah. Yang penting sama-sama simpangan. Nah, terus yang di ruas kanan ini juga suatu konstanta dikali negatif dikalikan dengan simpangan. Yang di ruas kiri ini turunan kedua simpangan terhadap waktu gitu ya. Meskipun satunya Y, satunya X, ini nggak masalah. Yang di ruas kanan ini suatu konstanta dikalikan negatif dikalikan simpangan. Ini juga suatu konstanta yang negatif dikalikan dengan simpangan gitu. Jadi bentuknya udah sama meskipun satunya Y, satunya X. Nah, karena bentuknya udah sama berarti kita bisa langsung cocok login lagi. Yang ini, yang lingkaran merah ini, yang konstanta itu nilainya sama, yaitu omega kuadrat sama dengan K per M. Gitu ya. Atau kita bisa ambil kesimpulan bahwa omeganya itu sama dengan akar K dibagi M untuk sistem pegas vertikal. Gitu ya. Nah, nilainya ini sama aja kan kayak pegas horizontal. Pegas horizontal dia omega sama dengan akar K per M. Pegas vertikal dia omeganya akar K per M juga. Gitu. Jadi antara pegas yang horizontal atau yang vertikal itu sebenarnya nggak ada bedanya. Jadi meskipun di vertikal itu ada pengaruh gravitasi, gitu ya, tetap aja nilai omeganya tuh sama, nggak berbeda. Kenapa? Karena kita meninjau gerak osilasi itu ketika sudah dalam kondisi setimbang ini. Yang artinya pengaruh gravitasi itu udah nggak kita, kalau udah setimbang ya, udah kita abaikan aja. Karena dia udah dinetralkan sama pegas awalnya gitu, sama pertambahan panjang awalnya itu. Gitu baru kita kasih gangguan lagi. Gitu ya. Jadi di sini
pengaruh gravitasi dinetralkan oleh pertambahan panjang awal pegas, kayak gitu. Oke, tapi ingat ya, ini berlakunya buat pegas gitu, karena pegas itu sifatnya elastik. Kalau misalkan ada sistem-sistem lain kayak bandul gitu, kalau bandul itu dia justru malah butuh gravitasi gitu di omeganya. Nanti kita bakal turunkan untuk yang bandul. Tapi sampai sini ada yang mau nanya dulu nggak? Belum ada. Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu. Oke, sebelum kita nurunin yang bandul, aku kenalkan dulu konsep yang namanya torsi pemulih. Oke, kan kita udah pernah belajar torsi ya. Nah, torsi pemulih sama gaya pemulih itu dia sama aja sebenarnya. Maksudnya sama-sama mirip ya. Kan torsi itu adalah analogi dari gaya gitu ya. Kan kalau gaya itu penyebab benda bergerak secara linear gitu ya. Kalau torsi itu adalah penyebab benda bergerak secara angular, secara sudut gitu ya, berotasi dia. Nah, sama. Kalau kita punya gaya pemulih, yaitu yang menyebabkan osilasi linear, maksudnya osilasi berupa lintasan osilasi itu garis-garis lurus. Kayak misalkan di pegas yang horizontal kan dia lintasannya cuma kanan kiri aja ya. Terus untuk pegas yang vertikal dia lintasannya atas bawah aja gitu, berupa garis lurus lah istilahnya. Nah, kalau torsi pemulih dia juga sama, dia menyebabkan osilasi, tapi lintasan osilasinya itu berupa sudut, berupa apa ya, berupa potongan lingkaran gitu lah, potongan sudut lingkaran. Contohnya gimana? Contohnya adalah bandul. Bandul kan dia osilasinya bukan bukan cuma kanan kiri atas bawah aja kan, tapi kayak gimana? Kayak berayun gitu, berayun ngebentuk busur lingkaran, ya enggak? Busur lingkaran kayak gini. Nah, ini kan berupa busur lingkaran kan, gitu. Jadi lintasan itu merupakan kayak bagian-bagian dari lingkaran gitu, dan simpangannya itu dinyatakan dalam sudut. Simpangan dalam sudut. Gitu. Bukan dalam X atau dalam Y lagi, bukan dalam posisi tapi dalam sudut. Nah, ini kita lebih gampang kalau kita analisis menggunakan torsi pemulih dibandingkan menggunakan gaya pemulih biasa. Nah, torsi pemulih itu gimana? Torsi pemulih itu adalah persamaannya sama, yaitu sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Ini kita starting point-nya dari sini. Dan kalau gaya pemulih kita starting point-nya itu dari sigma F sama dengan M dikali percepatan ya. Nah, kalau torsi itu kita starting point dari sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Nah, terus kita tinggal sigma torsinya itu ada torsi-torsi apa aja yang bekerja di sini. Gitu. Terus I ini adalah momen inersia dari sistem yang nanti bakal berosilasi. Kayak contohnya di bandul ini gitu ya. Sekarang kita tinjau bandulnya. Ini bandul, ini bandul. Ketika kita kasih simpangan sejauh theta, gitu ya. Ini kan dia ada gaya gravitasi kan. Gaya gravitasi misalkan bandulnya punya massa m. Ini ada gaya gravitasi ke bawah. Ketika si bandul ini kita kasih simpangan sejauh theta kayak gini, maka si massa bendanya ini nanti bakal ketarik sama gaya gravitasi ke bawah gitu kan. M dikali G. Dia bakal ada gaya berat arahnya ke bawah. Nah,
si tali dari bandulnya ini misalkan dia punya panjang L gitu ya, punya panjang L. Nah, bandul ini kan bakal berayun gitu ya, bakal berayun kayak gini, kayak ngebentuk lintasan lingkaran gitu. Artinya dia seolah-olah kayak suatu batang gitu ya, kayak suatu batang yang berotasi terhadap ini engselnya di sini. Cuma bedanya di sini batangnya itu nggak punya massa karena talinya nggak ada massanya. Gitu. Kita bisa anggap dia kayak gitu. Jadi kayak batang yang berayun-ayun aja gitu. Nah, kalau batang itu berotasi terhadap suatu engsel, terhadap suatu pusat rotasi, berarti kan di situ ada torsi yang menyebabkan dia bisa berputar kan, yang bisa menyebabkan dia berotasi. Nah, kita cari nih torsi yang menyebabkan dia berotasi itu ada apa? Nah, pertama kan idenya itu adalah si bandul ini ditarik oleh berat mg ke bawah. Nah, mg ini bisa kita uraikan. Ada yang arahnya ke sini, gitu. Ada yang arahnya ke sini. Ya. Yang arahnya ke kiri itu, oh ya, kalau misalkan tetanya di sini berarti teta lagi itu adalah di sini. Gitu. Kayak apa ya? Kayak ya kan dia bentuknya sama ya. Ini ada vertikal, ini miring. Ini vertikal, ini miring. Berarti ini teta, ini juga teta lagi gitu. Nah, karena ini nempel sama teta berarti yang arahnya ke kanan ini adalah mg cos teta gitu ya. Sementara yang ke kiri itu adalah mg sin teta. Gitu. Jadi kalau kita gambar ulang, sistemnya tuh kayak gini. Ini teta, ini L, ini mg sin teta, terus yang kesini ada mg cos teta. Nah, ingat kan dia engselnya itu ada di ujung atas ini di langit-langitnya gitu. Ini pusat rotasinya. Pusat rotasinya ada di langit-langit situ. Berarti gimana? Kan kita pengen nyari gaya yang menyebabkan torsi. Nah, kira-kira gaya yang bakal jadi torsi itu siapa? Gaya yang bakal jadi torsi itu adalah yang mg sin theta ini. Kenapa? Karena dia arahnya tegak lurus sama si sistemnya, sama si katakanlah batang ya. Batang dalam tanda kutip. Maksudnya karena dia bukan benar-benar batang. Ini kayak tali tapi kita anggap sebagai batang tegak gitu. Nah, si mg sin theta ini dia kayak gini kan. Arahnya tegak lurus dengan arah si batang yang artinya dia bakal menimbulkan torsi. Torsi. Sementara mg cos theta ini dia arahnya sejajar sama si batang ini. Jadi dia nggak bakal menimbulkan torsi apa-apa. Oke. Nah, berarti torsi pemulihnya itu adalah, ingat torsi itu apa? Gaya dikalikan dengan gaya kan. Di sini gayanya itu adalah mg sin theta. Berarti mg sin theta itu dikalikan lengan gayanya. Lengan gayanya itu adalah jarak dari pusat rotasi ke titik di mana gayanya bekerja. Berarti adalah jarak dari engsel ini ke ujung masanya ini, ke ujung bolanya. Jaraknya berapa? Sama kayak panjang talinya kan, yaitu L. Gitu. Jadi ini dikalikan dengan L. Ini torsi pemulihnya. Tapi ingat, karena di sini torsi yang kita cari adalah torsi pemulih, maka ada tanda negatifnya di depannya. Jangan sampai lupa. Ingat, gaya pemulih itu kan negatif. Ada negatifnya kan di persamaan depannya gitu. Kayak di bandul tadi, kayak di pegas tadi. Maka untuk torsi pemulih juga ada negatifnya. Kenapa kayak gitu? Karena ini kan kita nyimpangin bendanya tuh ke kanan kan. Kita ngasih sudut ke bendanya, berarti sama aja kayak kita narik bendanya itu ke atas gitu, ke kanan. Sementara torsinya itu arahnya ke bawah, dia melawan tarikan yang kita kasih. Makanya di sini ada nilai negatif ya. Dia berperilaku sebagai pemulih. Nah, habis itu kita masukin ke hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton untuk rotasi. Yaitu sigma torsi sama dengan momen inersia dikalikan percepatan sudut.
Nah, sigma torsi yang bekerja di sini tadi ada apa aja? Cuma torsi pemulih ini aja kan? Ini nggak ada gaya lain yang menghasilkan torsi lagi gitu. Berarti di sini cuma torsi P sama dengan I dikali alfa. Di mana torsi P-nya tadi itu adalah minus mg sin theta dikali L sama dengan I dikali alfa. Ini kita simpan dulu persamaannya, persamaan satu ya. Jangan persamaan satu, sorry. Kita pecah dulu alfanya. Nah, ingat. Alfa ini kan yang kita sebut dengan namanya percepatan sudut. Percepatan sudut. Nah, kalau percepatan linear, kan dia tadi turunan kedua posisi terhadap waktu. Berarti kalau percepatan sudut, ini bisa kita nyatakan sebagai turunan kedua posisi sudut, d kuadrat theta gitu, terhadap waktu, dt kuadrat. Kayak gini. Berarti ini bisa kita tulis kayak gini. Minus mg sin theta dikali L sama dengan I d kuadrat theta per dt kuadrat. Nah, ini kita bikin d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan sesuatu gitu ya. D kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan I-nya pindah ke bawah. Berarti minus mg per I, L-nya kedepanin aja karena dia konstan, dikali sin theta. Nah, ini persamaan satu. Nah, sekarang kita bandingin persamaan satu ini sama persamaan gerak osilasi. Kan tadi persamaan satu itu d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan minus mgl per I sin theta ya. Ini persamaan gerak untuk si bandul. Bandul sederhana. Sementara persamaan gerak osilasi itu apa? D kuadrat X per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat X. Nah, kita cocok login lagi. Ini udah sama belum? Gitu. Pokoknya intinya gitu aja. Kita cari persamaan gerak, kita cocok login sama persamaan osilasi. Udah sama apa belum? Gitu. Bentuknya. Kalau yang ruas kiri udah sama lah ya. Ini theta itu kan simpangan. Berarti antara d kuadrat theta per dt kuadrat sama d kuadrat X per dt kuadrat itu udah identik. Udah sama-sama turunan simpangan lah istilahnya. Turunan simpangan terhadap waktu meskipun satunya theta, satunya posisi. Nah, tapi yang ruas kanan, ini ruas kiri ya, sorry. Yang ruas kanan yang ini nggak sama. Kenapa? Karena di sini ini X, ini cuma simpangan aja. Sementara yang di ruas yang atas, ini tetanya itu ada di dalam sin. Gitu. Jadi tetanya itu kan simpangan. Tapi simpangannya merupakan fungsi dari sin gitu loh. Ngelihat nggak bedanya? Kalau di sini simpangannya cuma variabel biasa aja gitu. Cuma variabel biasa aja, dia nggak nempel sama siapa-siapa, cuma nempel sama si omeganya. Tapi kalau yang atas, simpangannya itu merupakan fungsi dari sin gitu. Jadi ada di dalam sinnya. Artinya dia nilainya nggak setara. Kalau ini langsung menyatakan simpangan, kalau ini menyatakan sinus dari simpangannya. Gitu. Jadi bukan menyatakan nilai simpangan aslinya gitu, tapi sinus dari simpangannya. Nah, ini kan bentuknya beda. Ini bentuknya beda kan, yang satunya simpangan, yang satunya sinus dari simpangan. Artinya kita nggak bisa langsung nyocokin omega kuadrat sama dengan mgl per I. Ini nggak bisa. Kita harus cari dulu, kita harus samain dulu bentuknya, baru kita bisa cocokin gitu. Cara nyamainnya gimana? Nah, di sini kenapa disclaimer bahwa osilasinya bersifat osilasi kecil itu penting, gitu ya. Kalau misalkan osilasi bandul yang kita tinjau itu adalah osilasi kecil, misalkan osilasi bandulnya osilasi kecil, di sini tulisnya osilasi bandul, ini adalah osilasi kecil atau simpangannya kecil, gitu ya. Kita bisa menggunakan suatu pendekatan gitu. Ini cheat, kayak nge-cheat gitu ya. Kita nge-cheatnya itu adalah untuk osilasi kecil atau simpangan kecil, maksudnya simpangan kecil itu sudut tetanya itu kecil gitu ya.
kecil itu dia di bawah 1 radian. Ini kita bisa gunakan ini pendekatan bahwa 1 radian apa 10 derajat ya lupa. Pokoknya di bawah 10 derajat lah ya sebelumnya tuh. Tapi yang jelas sudutnya kecil lah ya. Kalau sudutnya kecil kayak gini di bawah 10 derajat radian, 10 derajat. Nah, karena sudutnya kecil kita bisa gunakan pendekatan ini bahwa nilai tangan theta itu nilainya bakal mendekati nilai sin theta. Yang mana nilai sin tetanya ini bakal mendekati nilai dari tetanya aja. Tapi tetanya di sini dinyatakan dalam radian ya. Ya misalkan 10 derajat tuh kalau dijadiin radian berapa? Sekitar kecil lah ya, kayak 0,0 sekian gitu. Ya, misalkan sekitar 0,1 misalkan sudutnya itu adalah 0,1 radian gitu. Jadi tan dari 0,1 radian itu nilainya mendekati 0,1 radian nanti. Meskipun nggak pas 0,1 ya. Ini ada koma bla 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 ya belakangnya gitu. Tapi nilainya mendekati ini gitu. Nah, kita bisa gunakan cheat ini di sini gitu. Jadi kalau misalkan dia osilasinya berupa osilasi kecil, yang simpangannya kecil, artinya sudut tetanya itu kecil, kita bisa gunakan sin tetanya itu bakal nilainya mendekati teta. Gitu. Jadi ya udah kita ganti aja sin teta di sini sama teta doang. Gitu. Jadi nanti habis slide-nya. Nah, jadi nanti di persamaan geraknya ini, persamaan geraknya berubah. Jadi tinggal tadinya d kuadrat teta per dt kuadrat sama dengan minus mgl per i sin teta. Karena kita gunakan asumsi sudut kecil, maka persamaan ini nanti berubah. Jadi d kuadrat teta per dt kuadrat sama dengan minus mgl per i dikalikan dengan teta aja. Gitu. Ini boleh kayak gini, asalkan kita menggunakan asumsi sudut kecil gitu. Dan emang osilasi yang kita tinjau itu adalah osilasi harmonik sederhana. Kalau osilasi harmonik sederhana biasanya simpangannya kecil. Gitu ya. Oke. Nah, kalau udah sampai sini baru kita cocok login lagi sama persamaan gerak osilasi, yaitu tadi d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan minus omega kuadrat x. Ini ya. Nah, kita cocok login lagi. Ini udah sama kan? Ini turunan kedua simpangan. Ini turunan kedua simpangan. Ini simpangan, ini juga simpangan. Gitu ya. Nggak ada sinnya lagi gitu. Artinya kalau udah sama kayak gini bentuknya kita dapat nih omeganya. Dari sini kita dapat omega kuadratnya itu adalah mgl salah. Omega kuadratnya adalah mgl dibagi sama i, momen inersia. Nah, ini belum sederhana. Kita sederhanain dulu karena apa? Kita belum tahu nih momen inersia dari si bandul itu berapa. Ini belum kita cari. Berarti ini kita kasih persamaan 2 dulu ya. Persamaan 2. Kita cari dulu nilai i-nya gimana. Cara nyarinya gimana? Ya kayak biasa aja. Cara nyari momen inersia untuk benda titik gitu ya. Kan momen inersia untuk benda titik kalau misalkan dia ini pusat rotasi, terus ini jari-jari rotasi R gitu ya, maka momen inersia dari si benda titik M ini adalah M dikali R kuadrat kan gitu. Ini untuk benda titik. Gitu. Ditambah sama momen inersia dari talinya. I untuk tali. Gitu ya. Kalau misalkan talinya itu berupa batang ya, kalau misalkan talinya itu berupa batang,
maka momen inersianya adalah kita pakai momen inersia batang kalau dia diputar di ujungnya ini, yaitu sepertiga massa batang dikalikan panjang batang kuadrat gitu. Tapi kalau misalkan sistemnya berupa bandul sederhana, kalau bandul sederhana dia talinya itu nggak bermassa, talinya tidak bermassa, jadi masanya nol gitu. Kalau masanya nol, jadi momen inersia juga nol dong. Kalau momen inersia nol, momen inersia talinya juga nol, artinya dia momen inersia sistemnya itu cuma momen inersia dari massa titik yang ada di ujung talinya aja, yaitu cuma mr kuadrat. Itu I sama dengan mr kuadrat gitu. Nah, kan tadi kita tahu bahwa panjang talinya itu adalah L ya. Gitu. Maka R-nya kita ganti sama L aja, jadi ml kuadrat. Ini persamaan 3. Nah, persamaan 3 kita masukin ke persamaan 2. Nanti kita dapat omega kuadratnya itu adalah mgl dibagi ml kuadrat. Nah, ini bisa coret kan? M-nya dicoret, L-nya dicoret. Jadinya kita dapat omega kuadrat sama dengan G per L. Sehingga untuk sistem bandul sederhana, kita dapat omeganya itu adalah akar G per L. Ini frekuensi sudut untuk sistem bandul sederhana. Gitu ya. Jadi dia nggak bergantung sama massa dari bendanya sebenarnya. Cuma bergantung sama percepatan gravitasinya itu berapa sama panjang talinya berapa. Artinya kalau talinya kita panjangin ya dia nilai omeganya makin kecil dia. Periode osilasinya makin kecil. Sorry. Periode osilasi makin gede, frekuensinya makin kecil. Dan sebaliknya gitu ya. Oke. Agak panjang kalau misalkan yang menggunakan torsi ini, tapi intinya gini, kalau misalkan kita meninjau torsi pemulih, itu step by stepnya adalah gini. Pertama, kasih simpangan sudut. Terus gambar diagram gaya. Lalu tentukan gaya penyebab torsi. Setelah kita menentukan gaya penyebab torsi, baru kita cari torsi mana yang jadi torsi pemulihnya. Gitu. Kalau kita udah dapat torsi pemulih, ya udah kita bikin persamaan gerak untuk hukum 2 Newton yang versi rotasi. Yaitu sigma torsi sama dengan I dikali alfa. Terus alfanya dinyatakan sebagai turunan kedua simpangan terhadap waktu. Kayak gini. Nah, terus nanti setelah di otak-atik bla 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 pasti nanti bakal ada sin atau cos-nya gitu yang muncul di tetanya, karena yang kita tinjau adalah gaya awalnya kan. Gunakan asumsi sudut kecil. Asumsi sudut kecil tuh ini, sin theta itu dia nilainya mendekati theta, tan theta juga dia mendekati theta gitu. Kalau cos theta dia nilainya mendekati 1. Ini asumsi sudut kecil. Dari asumsi sudut kecil nanti kita dapat persamaan geraknya. Dari persamaan gerak kita dapat nilai omega kuadratnya, tapi biasanya belum selesai. Kita belum tahu momen inersianya berapa, baru kita cari momen inersia. Baru nanti kita dapat nilai omega yang aslinya itu berapa. Oke. Jadi langkahnya agak sedikit banyak kalau kita meninjau yang lintasannya itu berupa potongan lingkaran gitu ya. Sampai sini ada yang mau nanya dulu?
Belum ada. Oke, kalau belum ada, mungkin segitu dulu untuk osilasi. Karena umumnya yang paling sering ditanya di osilasi adalah kita bisa membentuk persamaan geraknya, persamaan gerak sistem, terus kita hubungkan sama persamaan gerak osilasi untuk nyari nilai omeganya ini. Mau kasusnya yang linear kayak pegas tadi, mana sih pegas? Kayak gini, atau yang kasusnya sudut kayak si torsi pemuli ini, dua-duanya intinya sama. Kalau kita lihat alurnya sama kan, kita bentuk persamaan gerak, kita cocokin dengan persamaan osilasi, terus kalau udah cocok kita dapat nilai omega kayak gitu. Mirip-mirip sama bab dinamika lah ya. Jadi kurang lebih itu, nanti tinggal latihan-latihan aja. Ya, minggu kemarin aku lupa ngasih PR ya. Nanti sekalian aja deh PR sama yang ini. Sama nanti aku kasih, mungkin di PR aku tambahin hint-hint gitu ya, biar kalian bisa jawab dengan, maksudnya bisa jawab gitu. Biar nggak blank-blank banget. Sama kalau kalian pengen ngerjain bareng-bareng gitu, bikin apa sih, bikin match sendiri ya silakan. Yang penting kalian kerjain dan kalian bisa belajar dari situ. Oke. Udah. Kalau nggak ada yang pengen ditanyain, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Nanti kita bakal lanjut lagi, aku kabarin lagi. Berarti selanjutnya kita bahas fluida ya. Gitu. Yang belum. Oke.